Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 7 ciri utama peneliti kualitatif. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman jika ingin meneliti dengan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Jadi jika teman-teman berminat akan menggunakan pendekatan kualitatif, maka 7 kemampuan ini minimal harus dimiliki. Penelitian kualitatif itu kan sifatnya pengemukakannya itu adalah deskriptif ya. Kemudian pola pikirnya adalah induktif. Dan kemudian data yang dibutuhkan jenisnya adalah berupa kata, kemudian simbol, gambar. Nah, angka bisa nggak? Iya, angka juga bisa dibutuhkan atau kita bisa menggunakan angka-angka, tapi itu sedikit, lebih banyak kepada tadi data yang berbentuk kata, simbol, ataupun gambar. Nah, kemudian kalau kita lihat sehubungan dengan data yang dibutuhkan tersebut, maka ini yang saya sampaikan ini ada yang perlu teman-teman perhatikan supaya nanti bisa memilih apakah akan memilih yang kuantitatif atau yang kualitatif. Yang pertama adalah memiliki wawasan yang luas di bidang ilmu yang akan diteliti. Nah, jadi supaya teman-teman memiliki wawasan yang luas, maka saran saya pilihlah masalah-masalah ataupun topik penelitian yang sesuai dengan program studinya. Jangan menyeberang ke program studi lain walaupun kita berminat misalnya. Jadi perhatikan itu. Jadi supaya apa? Supaya syarat yang utama berwawasan luas di bidang ilmu yang akan kita teliti itu terpenuhi ya. Jadi kenapa? Karena kan nanti di dalam penelitian kualitatif kita membutuhkan pengetahuan yang interdisiplin dan multidisiplin. Jadi seperti itu. Jadi janganlah karena kita berminat terhadap satu topik penelitian lalu kita pilih meskipun itu bukan program studi kita. Kadang-kadang mahasiswa seperti itu. Jadi nanti akan terganggu ya. Jadi perhatikan supaya wawasan luas, maka pilihlah topik yang sesuai dengan program studi yang ditekuni saat ini. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Kan di dalam penelitian kualitatif itu pola pikirnya adalah induktif. Jadi kita harus mengamati lebih cermat, kemudian melakukan observasi dengan lebih teliti. Wawancaranya wawancara terbuka. Nah, di dalam wawancara terbuka itu rasa ingin tahu harus tinggi supaya kita dapat menggali informasi lebih banyak dari informan ataupun dari partisipan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan yang ketiga, ini berkaitan dengan psikologis, yaitu adalah emosinya stabil. Kenapa? Supaya tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah panik pada saat ada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kita melakukan proses penelitian. Mungkin tidak sesuai dengan proposal yang sudah disepakati, yang sudah direncanakan, yang sudah disidangkan. Begitu ke lapangan ada perubahan-perubahan, ya kan? Nah, kalau kita emosinya tidak stabil, panik gitu. Oleh karena itu biasakanlah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan plan B. Plan A itu kan sudah ada di proposal. Nah, kalau ada terjadi sesuatu yang berubah, sedikit atau banyak teman-teman tidak panik. Makanya perlu emosi yang stabil. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Baik komunikasi interpersonal antar pribadi dengan informan, dengan partisipan, kemudian juga komunikasi kelompok. Karena di dalam penggunaan pendekatan kualitatif ini biasanya kita akan bertemu dengan responden, dalam hal ini yang disebut partisipan tadi, bisa membuat kelompok-kelompok kecil
dalam metode focus group discussion misalnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kaitan dengan kemampuan komunikasi, itu adalah mampu menjalin hubungan baik. Ini harus terampil ya, karena di dalam kemampuan menjalin hubungan baik itu ada kemampuan bagaimana kita mengekspresikan diri dengan karakter yang santun ya, kemudian luas, fleksibel. Jadi kita ketemu dengan para partisipan, dengan informan, itu harus terjalin hubungan baik dulu. Kalau sudah terjalin, insya Allah kesananya apa yang akan kita lakukan akan mendapatkan dukungan yang luar biasa, sehingga penelitian akan berjalan dengan lancar. Nah, hubungan baik ini bukan cuma dengan partisipan dan informan, juga dengan masyarakat sekitar yang bukan menjadi responden kita atau bukan menjadi target partisipan kita. Baik teman-teman sekalian, yang keenam adalah kemampuan yang harus dimiliki adalah pandai berbahasa, baik tulis maupun tulisan. Ya. Nah, baik tulis maupun lisan maksud saya. Nah, berbahasa lisan kemampuannya tadi berkaitan dengan bagaimana menjalin hubungan baik, bagaimana kita kemampuan dalam mewawancara, itu kemampuan lisan. Kemampuan tulisnya adalah bagaimana kita nanti mendeskripsikan masalah penelitian, kemudian di dalam membuat wawancara, pedoman wawancara, maksudnya itu semua dibutuhkan. Jadi yang keenam ini adalah kalau yang kebutuhan tulis untuk kebutuhan perangkat penelitian, kalau kebutuhan berbahasa lisan, yaitu sangat dibutuhkan pada saat proses penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, tentu yang terakhir ini adalah yang ketujuh, mampu menampilkan data secara deskriptif ya. Jadi kemampuan bahasa tulis di sini sangat dibutuhkan untuk menampilkan data secara deskriptif. Jadi kalaupun ada angka itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya secara deskriptif, atau nanti didukung dengan bagan, dengan tabel, atau dengan foto yang kita peroleh selama proses penelitian berlangsung. Nah, itu teman-teman sekalian, ada 7 kemampuan yang minimal yang harus dimiliki jika teman-teman berminat akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga gak usah lagi bertanya nanti mana yang lebih mudah, penelitian dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Dua-duanya bisa mudah dilaksanakan kalau kita melaksanakannya dengan senang ya. Insya Allah lancar kalau semuanya kita lakukan, persiapannya bagus, rapi, kemudian pelaksanaannya juga baik, dan dukungan fasilitas dari masyarakat sekitar di mana target penelitian kita laksanakan juga sangat baik. Semua komponen baik, insya Allah penelitian berjalan lancar dan sukses ya. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat teman-teman untuk melakukan penelitian dan kemudian cepat lulus. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.